Iya, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Tuhan memberi kita waktu dan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Yang pertama kita baca dulu di dalam kitab Wahyu, masih merupakan bagian dari apa yang saya sampaikan pada minggu yang lalu. Kita baca dulu kitab Wahyu pasal yang ketiga. Tidak usah kita baca semua. Kita baca saja ayat 17 dan 18. Ya, mohon dituntun pembacaan ini. Wahyu 3 ayat 17 dan 18. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Nah, kemudian ayat yang kedua kita lihat di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Efesus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Efesus 1 ayat 3 sampai 9 dengan judul perikop kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengeruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ya, puji Tuhan. Nah, di sini kita akan mempelajari, kalau di dalam kitab Wahyu tadi kita sudah baca, minggu lalu saya sudah sampaikan, ada hal yang salah dimengerti atau salah dipahami oleh jemaat Laodikia, ya, tentang kekayaan hidup itu. Nah, jemaat Laodikia di dalam kitab Wahyu tadi, ya, menganggap bahwa kekayaan materi mereka itu adalah sebuah hal segala-galanya bagi mereka, dan itu bagi mereka anggap itu sudah cukup. Tetapi Tuhan datang, ya, dengan sabda atau dengan firman-Nya kepada jemaat ini. Tuhan datang ingin membuka pikiran mereka mengenai kekayaan hidup yang sebenarnya. Nah, kita belajar tentang apa yang Tuhan tawarkan kepada jemaat Laodikia tentang kekayaan yang dimaksudkan oleh Allah, ya. Tuhan menginginkan anak-anak Tuhan itu memperoleh kekayaan dalam hidup mereka. Dan itu adalah berkat. Tetapi kekayaan yang dimaksud oleh Tuhan lebih dari apa yang manusia anggap mengenai kekayaan itu. Karena di hadapan Tuhan terlalu sepele sekali kalau kita mengukur kekayaan hidup itu hanya pada hal-hal materi. Dan di hadapan Allah kita itu miskin justru. Nah, kita belajar, ya, Paulus mengajarkannya di dalam Efesus pasal yang pertama, ya. Di dalam ayat ketiga, di awal ini Paulus bilang mengenai
karunia ya, mengenai mengaruniakan kepada kita segala berkat. Kekayaan itu adalah berkat Tuhan. Mulai dari materi sampai kekayaan rohani. Itu adalah berkat Tuhan. Nah, Paulus ingin mengajarkan kita kekayaan yang sebenarnya, yang harusnya anak-anak Tuhan sadari, yang harusnya disadari oleh orang-orang yang percaya kepada Dia. Nah, Paulus mengingatkan kembali kita lewat pembacaan ayat ini ya. Hal yang pertama yang kita harus sadari tentang kekayaan yang Tuhan maksudkan itu. Yang pertama di ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya, kekayaan yang pertama yang harusnya kita sadari dan ini harus kita banggakan, bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Dari sekian banyak manusia yang ada di bawah kolong langit ini, kita orang percaya memiliki itu, yaitu pilihan daripada Tuhan. Ini kekayaan saudara. Karena tidak semua manusia memiliki hal itu. Hanya kita orang percaya. Berarti kalau pilihan, berarti ada yang tidak masuk dalam kategori pilihan. Kalau berbicara pilihan, berarti ada yang di luar dari pilihan. Dan alangkah sedihnya mereka yang tidak dipilih oleh Tuhan. Kita bersyukur, kita orang-orang yang dipilih Tuhan. Dan ini kebanggaan kita. Karena tidak semua orang memiliki ini. Nah, kita dipilih untuk apa saudara? Ada tujuannya tentu. Dan ini menjadi kekayaan bagi kita. Yaitu supaya kita kudus. Ya. Dan tak bercacat. Karena kita menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan. Itu bukan kita yang memilih ya. Tetapi Allah yang memilih. Karena Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku ya. Tetapi akulah yang memilih kamu. Ini luar biasa. Karena menjadi anak Tuhan itu kalau hanya memakai daya mental, pikiran manusia, tidak akan dapat bisa memilih Tuhan. Tidak bisa. Kalau tidak dipilih oleh Tuhan. Ya. Kenapa orang di luar sana mereka tidak menjadi bagian dari anak-anak Tuhan? Karena mereka tidak dipilih Tuhan. Karena pilihan untuk menjadi anak-anak Tuhan itu, saudara tidak akan bisa menggunakan kekuatan manusia. Tidak bisa saudara. Selain kalau Allah yang memilih kita. Selain kalau tindakan Allah yang memilih seseorang. Dan ini kebanggaan saudara. Nah tujuannya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat. Karena kekudusan hidup itu tidak semua orang dapat memilikinya. Hanya kita orang-orang yang ada di dalam Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kudus dan tak bercacat ini berbicara potensi saudara. Tidak semua manusia memiliki potensi ini. Hanya kita, orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Hidup kudus itu hanya dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Karena Allah mengaruniakan potensi. Untuk membawa atau untuk menjadikan hidup ini kudus. Karena bagi Allah ya, jadi kekudusan itu
akan bisa dicapai kalau kita dipilih dulu. Karena kudus itu tidak berbicara sebatas suci atau bersih. Kekudusan tidak akan bisa dicapai di luar Yesus. Sekalipun orang hidupnya benar seperti apa, sekalipun orang hidupnya bersih seperti apa, tetapi kalau di luar Yesus dia tidak akan capai kekudusan yang sebenarnya. Hanya di dalam Yesus. Ya. Ini harus saudara pegang ya, supaya kita tahu bahwa Yesus itu harga mati. Ya. Hanya di dalam Yesus. Kudus itu sebuah potensi, artinya kemampuan untuk membawa hidup ini kudus. Karena bagi Allah terhadap manusia, kudus itu pilihan, ya. Yang artinya Tuhan akan pilih mana-mana orang yang akan dibuatnya menjadi kudus, yang akan memiliki potensi kemampuan untuk membawa hidup kudus. Tuhan pilih. Tuhan pilih, saudara. Tuhan pilih itu. Setelah Tuhan pilih, baru dikaruniakan potensi itu. Nah, ini kamu punya kemampuan untuk hidup kudus. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan ya, bagi kita orang yang percaya, kekudusan itu bukan pilihan, tetapi keharusan. Ya. Kalau kita berpikir, saya mau hidup kudus dulu lah, tidak bisa. Kekudusan itu bukan pilihan, tetapi itu keharusan. Kenapa? Karena kita memiliki potensi yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang di luar Yesus. Kita punya kemampuan, dan ini sebuah kekayaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang kebanyakan. Tidak dimiliki hanya kita, kita bersyukur. Karena berbicara kudus ini saudara, ini seperti saya katakan tadi, tidak hanya berpengertian karena saya melihat kosakata Indonesia terlalu banyak pengertiannya, terlalu banyak istilah yang digunakan tentang kudus. Jadi kosakata Indonesia ini belum bisa menemukan satu istilah yang bisa mewakili arti dari kata kudus. Ya, hagios, ya, kudus. Arti sebenarnya. Karena kekudusan itu sesuatu yang kita khususkan. Tidak hanya sebatas bersih, tidak bercacat, ya, tidak ada noda, tetapi sesuatu yang kita khususkan. Saya ambil contoh saja ya. Saudara datang ibadah hari ini, saya yakin ini kudus. Bukan ibadah ini kudus, tetapi kehadiran saudara. Yang artinya apa? Waktu jam 7 ini saudara khususkan untuk Tuhan. Saudara tidak mau diganggu biar ada urusan lain. Biar ada pekerjaan. Biar ada kontrak kerja. Biar ada pesanan. Saya tidak mau diganggu. Ini jam 7 pagi hari Minggu, saya mau kasih untuk Tuhan, itu kudus. Jadi saya tidak mau korek. Kita punya kemampuan itu saudara. Karena sekalipun anak Tuhan, masih banyak orang anak-anak Tuhan yang lemah dari hal ini. Oh, berniat mau ibadah jam 7 so ganti baju. Ada yang datang mengganggu. Oh iya, biar jauh dulu. Nanti jauh minggu depan. Buka ulang kemeja, buka ulang baju, lap ulang tuh bibir merah, lap ulang tuh badak. Ada kerja ini, ada yang datang ini, ada yang datang belanja. Nah, berarti saudara punya kehadiran tidak kudus, artinya tidak dikhususkan, tidak diistimewakan. Itu kudus. Artinya jam 7 pagi saudara fokus memang untuk Tuhan hari Minggu itu. Itu kudus.
Nah, kehidupan yang kudus, bagaimana saudara membawa hidupmu untuk Tuhan. Fokusnya hanya kepada Tuhan. Tidak terbagi dengan yang lain. Nanti kita akan belajar kenapa jemaat Laodikia menjadi suam-suam kuku. Karena salah pengertian, salah memahami tentang kekayaan hidup. Nah, ini kudus, ya, lebih dari pengertian tentang bersih, tidak bernoda, tidak bercacat. Ini kudus, saudara. Jadi kekudusan ini bukan masa lalu, ya. Tetapi hari ini kekudusan itu kondisi terkini. Kondisi terkini di dalam hidupmu. Nah, demikian juga kenapa firman Allah kudus dan tak bercacat. Nah, ini tak bercacat, ini bersih. Nah, kehidupan yang tidak bernoda. Apakah tak bercacat ini mengandung pengertian seluruh kehidupan? Ya, kita tidak, saudara. Tak bercacat ini seperti saya katakan, ini kondisi terkini dari kehidupan kita. Karena saat ini kita membawa hidup yang berkenan kepada Tuhan, maka kita sedang hidup tak bercacat. Kita hidup bersih di hadapan Tuhan. Memang kita punya masa lalu, masa-masa hitam, masa-masa kehidupan lama. Tetapi ingat, yang Tuhan bukan cari bukan masa lalumu, tetapi saat ini dari kehidupan kita. Tuhan tidak cari angan-angan, ya. Nanti sebegini baru saya mau aktif, nantilah kalau sudah ada waktu. Tidak. Tuhan tidak butuh angan-angan. Tuhan butuh sekarang, waktu saat ini, kondisi terkini dari kehidupan kita. Ini kudus dan tidak bercacat, ya. Kalau mau ambil contoh, ya, kita ambil contoh saja, ya. Kenapa Tuhan memilih ke-12 murid? Yesus memilih. Dan mereka akhirnya menjadi rasul-rasul. Saya tidak punya alasan secara Alkitab kenapa harus 12. Tetapi saya bisa mengetahui bahwa mereka ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Contoh saja Petrus. Kehidupan Petrus itu dipilih kemudian dikuduskan. Saat Yesus datang menjumpai Petrus, bukan Petrus yang menawarkan diri, "Ya guru, saya mau mengikut engkau." Tidak. Bukan Petrus yang memilih Yesus untuk mengikuti Yesus, tetapi Yesus yang pilih Petrus. Yesus bilang, "Ikutlah aku, karena kamu akan kujadikan apa? Penjala manusia." Karena memang pekerjaan Petrus penjala ikan. Jadi ditarik Petrus, diadopsi Petrus, diambil Petrus, kemudian dikuduskan. Kudus ini artinya diistimewakan, dikhususkan, bahwa Petrus dikhususkan untuk menjadi penjala manusia. Apakah memang Petrus hidupnya bersih? Tidak. Apakah Petrus tidak pernah berbuat jahat? Tidak. Tapi kalau Tuhan sudah pilih, Tuhan benarkan dia, Tuhan pulihkan dia, dan dikuduskanlah dia. Sehingga saya merenung, kenapa Tuhan tidak memilih orang-orang yang dari awal hidupnya bersih? Ternyata tidak demikian cara pemilihan Tuhan. Tuhan punya standar pemilihan yang berbeda. Saya berpikir, kenapa Tuhan pilih ini Paulus, yang sebelumnya nama Saulus. Saulus ini orang jahat, pembunuh, pendosa. Tapi itulah kekayaan yang dimiliki oleh kita sebagai anak-anak Tuhan, karena kita punya Allah demikian.
Seandainya kita berpikir bahwa Tuhan harusnya pilih bukan latar belakang orang begini-begini, bukan melihat latar belakang, maka saya bisa berpikir juga tidak ada satupun dari umat manusia yang bisa dipilih oleh Tuhan. Kalau pemilihan Tuhan itu berdasarkan latar belakang. Tapi pemilihan Tuhan itu berdasarkan apa yang menjadi rencananya. Tuhan pilih Paulus karena Tuhan punya tugas dan rencana bagi pekerjaannya. Tuhan ambil dia, ya. Tuhan kuduskan dia. Dia mengalami pemulihan yang luar biasa. Sehingga kalau mengalami pemulihan itu harus perlu campur tangan Tuhan. Kalau hanya kekuatan manusia tidak akan bisa. Kita akan balik terus dan balik terus pada kehidupan yang lama. Ini kudus dan ini kekayaan saudara. Saudara tidak akan dapatkan di mana dunia yang tawarkan, tidak ada. Saudara tidak akan mendapatkan di luar sana, hanya di dalam Yesus. Itu kekayaan pertama. Kemudian kita cepat saja. Yang kedua, ya, kita baca di ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang kedua, kekayaan yang kedua, yaitu penebusan. Dan ini tidak dimiliki oleh orang-orang di luar sana. Dan orang-orang di luar sana tidak dapat bisa memilih penebusan ini. Tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa memilih dan hanya Tuhan yang mengaruniakannya. Penebusan itu isinya apa? Pengampunan, amnesti. Ya, amnesti, pemutihan. Dan Petrus mengalami hal ini. Paulus mengalami hal ini. Paulus ditebus. Dan Paulus menerima pengampunan. Ini kekayaan yang luar biasa. Kemudian saya dalami lagi, ya. Saya pikir pengampunan ini apakah sama seperti yang kita ketahui sekarang, ya. Sudah beberapa tahun terakhir ini kalau di dunia pajak ada amnesti pajak, ya, pengampunan. Jadi yang tidak bayar pajak, ya, pernah saya bayar pajak motor di Samsat, saya menerima itu amnesti, ya, pengampunan pajak. Padahal sudah terlambat, jadi pajaknya, dendanya itu tidak dihitung, diputihkan. Apakah seperti itu pengertiannya? Memang kalau dunia berpikir, ya, pengampunan itu diputihkan. Jadi artinya di dalamnya tidak ada konsekuensi. Tetapi di hadapan Tuhan yang namanya dosa ada konsekuensi. Sekalipun ada pengampunan, sekalipun ada amnesti, ada pemutihan. Tapi yang namanya konsekuensi dari pelanggaran hukum itu tetap ada. Nah, kekayaan kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa konsekuensi dari pelanggaran terhadap hukum kebenaran firman Tuhan itu yang tanggung bukan kita, yaitu Yesus. Kita hanya menerima pemutihan, amnesti. Tetapi yang menanggungnya adalah Yesus. Dan ini Tuhan Yesus sudah kerjakan. Karena Dia menebus kehidupan kita. Yesus menanggung dosa kita. Dan ini tidak dimiliki oleh orang dunia di luar sana. Dan pengampunan itu tetap ada terus. Tuhan sediakan sebagai sebuah fasilitas bagi kita anak-anak Tuhan. Sehingga pengampunan itu bukan cuma 1 kali, 2 kali. Yesus bilang berapa? 70 kali berapa itu? 7.
Itu jangan lihat dari angkanya, 70 kali 7 cuma berapa berarti? Cuma 490 kali ya, betul ya? Berarti cuma 490 kali. Oh masih 489 kali, oh masih ada 1 kali. Bikin jodoh saya nanti minta ampun, bukan demikian. Ya. Bahwa pengampunan dari Allah itu berlaku selama-lamanya bagi manusia, bagi orang yang percaya kepada Dia, yang mau rindu dipulihkan oleh Tuhan, yang mau dipulihkan, diubahkan oleh Tuhan. Karena ini adalah penebusan. Tapi bagi orang dunia ini dorang manfaatkan kalau berpikir secara dunia. Oh, kan masih ada pengampunan, berbuat saja. Itu orang dunia. Ya, pemikiran dunia kan suka memanfaatkan. Tapi kalau anak-anak Tuhan tidak demikian. Pengampunan sudah diberikan. Dan Yesus sudah menebus setiap konsekuensi hukum kita. Sehingga amnestinya diberikan kepada kita. Konsekuensinya ditanggung oleh Yesus. Ini luar biasa. Kekayaan apa yang kita peroleh ini? Yaitu kekayaan kasih karunia Allah. Dan hanya Yesus yang bisa mengerjakannya. Karena Dia adalah Allah. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengerjakan penebusan ini. Sekalipun manusia, siapa sahabat kita bisa memaafkan kita, mengampuni kita. Tetapi semua ada batasnya. Tetapi Yesus bisa mengerjakannya itu. Kenapa? Karena sebuah keselamatan. Hanya di dalam Yesus yang bisa mengerjakannya. Sehingga saya mau berkata soal keselamatan, saudara, itu ikonnya Yesus. Karena tidak ada keselamatan di luar Yesus. Itu harus pegang, saudara. Ya. Karena sudah banyak pengajaran yang timbul hari-hari ini. Keselamatan bisa didapat di luar Yesus. Artinya tanpa mengikuti Yesus kita bisa selamat. Oh, tidak benar. Itu salah. Alkitab sudah menyatakannya bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kata Yesus. Dan ini harga mati. Sehingga kalau berbicara keselamatan jiwa itu ikonnya Yesus. Tidak ada yang lain. Ya. Karena Yesus yang bisa mengerjakan, saudara, semuanya ini. Karena Dia adalah Allah. Jadi kalau mau bilang berbicara teologi, jangan saudara pikir Allah itu semua. Jadi berpikirnya begini ya. Bagi Allah itu soal mampu dan tidak mampu itu sesuatu, kalau bagi manusia itu berbicara kualitas, peringkat. Ya. Kalau kita mampu hebat. Kalau misalkan ini punya batu ya. Ini sebuah batu besar. Kalau saya bisa mampu angkat, oh hebat, ini luar biasa. Kalau saya tidak mampu angkat, berarti kamu tidak hebat. Tapi kalau di hadapan Allah tidak demikian. Manusia berpikir Allah itu hebat, semuanya Dia bisa mampu. Biar batu besar Dia mampu. Tapi Allah tidak. Kalau Allah tidak mampu angkat, itu bukan berarti Dia tidak hebat. Justru di situ kehebatannya. Mari kita berpikir demikian. Kalau Yesus disalib dan mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, itu kehebatannya. Jangan terpengaruh dengan pemahaman orang-orang yang menyerang ketuhanan kita, pengajaran-pengajaran yang menyerang yang iman kita. Bahwa kenapa Yesus mati? Dia kan adalah Allah. Allah tidak mungkin mati. Oh, tidak bisa. Manusia terbatas berpikir. Tetapi Allah lewat kehadiran Yesus secara manusia dapat mati. Karena itu Allah bisa mengerjakan segala sesuatu.
sampai di luar ukuran logika manusia. Kenapa Yesus harus mati? Kenapa Yesus dapat mati? Itu demi kita. Kalau dia dapat mati itu kemampuan Allah. Karena Allah tidak dapat mati. Itu kuasa yang besar, saudara. Kalau kita saja benar kemudian dihukum, di penjara, di sel, kita ngamuk. Karena kalau kita benar, posisi kita adalah pihak yang tidak dapat dihukum. Tapi kalau Yesus sekalipun benar, dia pihak yang dapat dihukum. Itu kemampuan. Kalau kita manusia, saya tidak punya kemampuan benar kemudian saya dihukum. Saya tidak punya kemampuan untuk itu. Saya tidak melanggar kemudian saya didenda. Saya tidak punya kemampuan. Kalau diberlakukan saya ngamuk. Kenapa? Saya tidak punya kemampuan menerima itu. Tetapi kalau Yesus punya kemampuan seperti itu, karena dia berkuasa, dia maha kuasa. Jadi sebagai anak Tuhan, jangan menurunkan kualitas kealahan dari Yesus. Ini sebagai orang percaya, kita pertahankan. Karena hari-hari ini kualitas kealahan Yesus itu dicoba mau diturunkan dengan akal-akal, logika, pemahaman manusia. Nah, kemudian yang terakhir, kita sudahi saja ini, yang terakhir. Kekayaan yang ketiga, ayat yang 9. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus Yesus. Ya, ini luar biasa. Kekayaan yang ketiga, bahwa Allah menyatakan rahasia kehendaknya. Ya, rahasia itu sesuatu yang kita tidak bisa ketahui. Ya, kalau tidak disampaikan, benar tuh. Ya. Kalau saya punya rahasia, saudara tidak bisa ketahui kalau saya tidak mengungkapkannya. Nah, ini rahasia kehendaknya Allah, bukan rahasia kehendaknya si A, si B. Tidak bermanfaat bagi kita. Tidak ada untungnya kalau kita mengetahui. Tetapi rahasia kehendak Allah sesuatu yang menguntungkan bagi manusia, dan ini hanya dinyatakan bagi kita orang percaya. Nah, kita akan mendapatkan itu, ya. Paulus bilang di dalam 1 Korintus 1 ayat 5, sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Ini kekayaannya. Karena Allah menyingkapkan rencananya bagi kita. Ya, setiap program-program Allah melalui Yesus Kristus dinyatakan kepada kita. Apa yang harus kita buat, apa yang harus kita lakukan. Tuhan menyatakan rahasia kehendaknya. Lewat apa? Lewat firman Allah. Firman Allah ini khusus buat kita semua. Karena ini rahasia, ini mahal, ini mulia. Kalau kita sampaikan kepada orang di luar sana, kalau mereka bukan atau belum menjadi bagian dalam pilihan Tuhan, tidak ada apa? Tidak ada nilainya apa-apa bagi mereka. Ya. Justru kalau saya mau sampaikan kepada mereka Tuhan Yesus juru selamat begini, kalau belum menjadi bagian atau belum proses pemilihan Tuhan, mereka akan diam saja. Tapi itu akan menjadi bermakna kalau proses pemilihan Tuhan mulai nampak pada mereka. Tapi kalau belum, itu justru dicerca. Sama dengan kita membuang apa? Yesus bilang mutiara ke apa? Ke sampah. Ya. Kita memang menginjil mereka.
Tetapi bagi mereka yang belum menerima proses pemilihan, itu tidak ada gunanya sama sekali. Bukan berarti orang so tidak boleh menginjil, tidak. Yang namanya penginjilan tetap, namanya kabar tentang Yesus tetap disampaikan. Tetapi bagi mereka, ini saya berbicara dari pihak mereka. Bagi pihak mereka, kalau itu belum saatnya mereka dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, ya, itu tidak ada gunanya bagi mereka. Tapi itu akan nanti bermanfaat. Mulai Allah memilih mereka, mulai mereka ingat tentang firman itu. Nah, sekarang rahasia kehendaknya itu disampaikan kepada kita. Kita yang telah dipilih Tuhan, kita pahami semua Alkitab ini. Dan ini sebuah kekayaan, melebihi dari kekayaan-kekayaan materi, saudara. Untuk apa kita punya harta, duit, deposit banyak, kekayaan ya, baik bergerak maupun tidak bergerak. Tapi kalau kita tidak memiliki kekayaan seperti ini, semua sia-sia, saudara. Karena kekayaan materi itu binasa. Jadi kalau kita mau menikmati, menjalani hidup ini, mari kita jalaninya bersama Tuhan. Ini untuk kita orang-orang percaya. Untuk orang di luar sana itu urusannya Tuhan, ya. Tugas kita hanya menyatakan kebenaran, menyiarkan tentang Yesus. Soal mereka terima Tuhan atau tidak itu urusannya Tuhan. Nanti Tuhan yang gerakan mereka. Nanti Tuhan yang gerakan. Tuhan yang bekerja atas hidup mereka. Nah, mari kita bersyukur dengan apa yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Saya yakin, saya percaya, ya, kita tidak pernah putus asa hari-hari ini. Oleh karena kita tidak mendapatkan kekayaan-kekayaan seperti apa yang disampaikan, dipahami oleh jemaat Laodikia, yaitu kekayaan duniawi. Jangan putus asa. Engkau sudah memiliki kekayaan rohani, itu sudah luar biasa. Sekalipun orang dunia memandang engkau terbatas, kurang, tidak punya ini, tidak punya perusahaan, tidak punya pabrik, tidak usah berkecil hati dan kecut hati. Karena kita punya kekayaan yang lebih besar dari kekayaan duniawi. Milikilah itu, jalinilah itu, dan mengucap syukur atas semuanya itu. Puji Tuhan.